Kenapa sih Bu di bulan Ramadan ini seringkali dinilai berbagi itu menjadi suatu bentuk pelanggaran? Karena momentum ini menjadi momentum strategis untuk para oknum aktor politik. Interaksi sosial di masyarakat itu cukup tinggi sehingga strategis dan tinggi untuk melakukan pemberian untuk mempengaruhi pemilih itu sendiri. Apakah semua bentuk pemberian di bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai money politik? Nggak semua Testa, jadi pemberian itu nggak semua dia money politik, nggak semua, tapi bisa berpotensi money politik itu disebabkan adanya, kalau istilah hukum itu ada namanya mens rea, niatnya dulu. Halo sahabat Wawaslu, kembali lagi di podcast kali ini, podcast Ruang Baja, Ruang Bahas dan Jaga Demokrasi. Nah, podcast hari ini itu masih dalam suasana bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan itu sendiri identik dengan nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap sesama dengan cara berbagi. Nah, dalam konteks Bawaslu itu sendiri, seringkali muncul pertanyaan besar nih, kapan berbagi itu menjadi ibadah dan kapan berbagi itu menjadi suatu bentuk pelanggaran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cilegon, Ibu Neng Nurbaiti, SPD MPD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Asta. Bagaimana kabar Mbak Asta, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana puasanya pada bulan ini? Alhamdulillah aman Mbak Asta. Aman Bu. Udah ada bolong belum Bu? Pasti kalau perempuan ada ya. Okay. Karena kan memang kita terjadwal tuh ada tamu ya tiap bulannya. Betul sih Bu, itu nandain kita masih sehat ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke pembahasan aja ya Bu. Boleh. Nah, yang tadi sempat saya singgung itu mengenai berbagi itu kapan menjadi ibadah dan kapan menjadi suatu bentuk pelanggaran. Nah, kenapa sih Bu di bulan Ramadan ini seringkali dinilai berbagi itu menjadi suatu bentuk pelanggaran atau kita biasa sebut sebagai money politik? Bagus sekali pertanyaannya Testa. Karena begini, ini kan bulan Ramadan ya, momentum yang luar biasa bagi umat muslim di dunia. Nah, momentum di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh rahmat, berkah, ampunan. Maka sebagian masyarakat muslim, wabil khususnya di Kota Cilegon, itu pasti berlomba-lomba menanamkan kebaikan. Salah satunya contohnya berbagi sembako gratis, berbagi tiket gratis kan, berbagi THR, terus berbagi hampers ataupun bersedekah, infak di mana-mana. Nah, dalam kacamata politik elektoral itu perlu diwaspadai karena dapat mengakibatkan potensi money politik. Karena momentum ini menjadi momentum strategis untuk para oknum aktor politik, karena momentum ini interaksi sosial di masyarakat itu cukup tinggi sehingga strategis dan tinggi untuk melakukan pemberian untuk mempengaruhi pemilih itu sendiri. Oke, yang tadi Ibu sebutkan itu ada berbagai bentuk ya Bu, seperti tiket mudik, hampers, yang lagi happening sekarang kan hampers nih Bu, kepada rekan kerja atau segala macam dari masyarakat ke masyarakat gitu ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi terkait dengan bentuk nih Bu, apakah semua bentuk pemberian di bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai money politik? Nggak semua Testa, jadi pemberian itu nggak semua pemberian itu bentuknya dia money politik, nggak semua, tapi bisa berpotensi money politik itu disebabkan adanya kalau istilah hukum itu ada namanya mens rea, niatnya dulu. Kalau dalam Islam itu kan nawaitunya ya Testa, tapi dalam hukum acara pidana bahwa niat itu ada beberapa syarat ya Testa. Salah satunya adalah orang tersebut mengetahui apa yang dilakukan itu dapat merugikan. Terus kedua, tujuannya dapat merugikan. Ketiga, kecerobohan dan kelalaian, itu niatnya. Terus bentuknya, dalam istilah hukum itu actus reus. Actus reus itu apa sih? Itu bentuk nyata atau bentuk fisik yang melanggar hukum.
Nah, dalam politik uang, dalam undang-undang pemilihan itu ada di pasal 187 huruf A ayat 1 yang dimana setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya ataupun memilih calon tertentu. Itu ada denda pidananya Asta, itu minimal 32 bulan sampai maksimal 72 bulan plus dendanya itu minimal 200 juta Asta dan maksimalnya 1 miliar. Lumayan kan Asta ya dalam hal ini ya. Maka di situ apa sih actus reusnya itu tadi? Perbuatannya menjanjikannya, memberikan uang dan materi lainnya itu perlu kita waspadai. Maka dalam pemberian di bulan Ramadan ini ada batasannya. Apa batasannya tadi? Berarti niatnya dulu dilihat, pesannya, tujuannya, apakah orang tersebut saat memberikan sembako gratis, apakah ada pesan tersirat? Pesannya jangan lupa ya, contohnya mencoblos, nanti coblos saya. Nah, tujuannya apa? Mempengaruhi orang tersebut untuk coblos dirinya atau mencoblos orang lain atau tidak menggunakan hak pilihnya. Itu tujuannya. Nah, setelah itu lihat dulu konteks waktunya, apakah tahapan pemilu ataupun di luar tahapan. Kita lihat dulu. Nah, jika memang itu tahapan pemilu, itu tahapannya bagaimana? Apakah tahapan kampanye? Saat pemberian apakah ada atribut kampanye? Nah, itu perlu kita perhatikan dalam situ. Karena pastinya kalau prinsipnya Bawaslu itu adalah saat menerima laporan itu tidak boleh untuk menolak, maka diperlukan ada kajian-kajian hukum seperti itu. Oke, berarti di undang-undang itu sendiri sudah secara rigid diatur ya Bu terkait dengan politik uang itu sendiri. Betul, Teh Asta. Ada ancaman pidananya yang tadi Ibu jelaskan gitu. Oke, itu serem juga sih ya Bu kalau memang ada aktor yang melakukan seperti itu. Iya, oknum-oknum ya, oknum-oknum aktor politik itu yang sukanya seperti itu. Oke, kalau untuk yang tadi kan Ibu jelaskan di masa tahapan ya Bu, tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, untuk dalam masa sekarang nih Bu, di masa non tahapan ada nggak sih Bu terkait dengan politik-politik seperti itu? Ada itu Teh Asta ya, tapi memang kalau dalam proses penanganan pelanggarannya belum bisa diproses oleh Bawaslu. Karena apa? Karena dalam penanganan itu terbentur oleh batas waktu. Karena memang dalam proses penanganan pelanggaran itu harus di tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan. Namun secara etik demokrasi itu tidak baik karena bisa melemahkan demokrasi kita seperti itu Teh Asta. Oke. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Bu, kan kalau di non tahapan ini nggak ada nih, maksudnya udah tadi dijelaskan. Nah, untuk cara mencegahnya nih Bu, Bawaslu Kota Cilegon itu sudah melakukan apa sih Bu? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa fungsi utama Bawaslu itu selain penindakan ada juga namanya pencegahan Teh. Secara preventif ya, maka Bawaslu Kota Cilegon ini dalam hal ini pencegahannya itu strategi utamanya adalah melakukan edukasi kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya money politik dengan melakukan pendidikan politik yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi bukan hanya hal saja di tahapan-tahapan, tapi di non tahapan tetap. Jadi memberikan edukasi kesadaran terhadap demokrasi situ tentang bahaya money politik. Keduanya ini kan di bulan Ramadan ya Teh Asta ya, bahwasanya interaksi masyarakat itu sangat tinggi. Banyak sekali di bulan Ramadan ini kan banyak kajian-kajian Islami, diskusi, ruang-ruang diskusi. Maka hal tersebut bisa ruang-ruang tersebut bisa kita masuk ke ruang tersebut untuk melakukan konsolidasi demokrasi, sehingga terbangunlah ruang-ruang diskusi untuk tentang demokrasi, yang bagaimana sih demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang berintegritas, dan demokrasi yang memang baik untuk demokrasi selanjutnya seperti itu Teh Asta. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan untuk mendorong pengawasan partisipatif.
Sehingga ini sangat cocok sekali ya di momentum bulan Ramadan ini. Sehingga ruang-ruang tersebut bisa kita melakukan sosialisasi kampanye gerakan tolak politik uang. Nah, seperti itu Teh Asta. Oke, boleh di-spill nggak sih Bu terkait dengan tadi program pendidikan politik berkelanjutan di Bawaslu Kota Cilegon itu ada apa aja sih Bu? Wah, bagus nih Teh Asta. Jadi Bawaslu Kota Cilegon itu kita punya namanya Bawaslu Go to Campus. Oke. Alhamdulillah kita sudah MOU juga ke beberapa kampus dan melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada mahasiswa. Selanjutnya juga kita melakukan Bawaslu Roadshow. Kalau Bawaslu Roadshow itu adalah tentang sosialisasi pemantapan netralitas ASN yang dimana Bawaslu Kota Cilegon memberikan pemahaman tentang bagaimana ASN harus tetap netral dalam pemilu maupun pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Go to School. Nah, ini untuk khusus pemilih pemula nih Teh Asta. Di situ Bawaslu menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya demokrasi dan bagaimana para pemilih pemula mengetahui apa sih itu demokrasi dan apa itu cara mencoblos, bagaimana pemilih pemula harus bersikap seperti itu. Dan masih banyak lain juga, seperti kita juga bisa melakukan FGD kepada masyarakat yang dimana pesertanya itu juga dari beberapa OKP dan alumni-alumni Panwascam dan P2P. Di situ kita melakukan FGD itu kita menyaring aspirasi, rekomendasi dari kalangan masyarakat ataupun organisasi untuk bagaimana nih demokrasi selanjutnya supaya lebih baik lagi seperti itu. Ternyata banyak banget ya Bu agenda Bawaslu Kota Cilegon ini. Tadi kayak Bawaslu Goes to Campus, Bawaslu Goes to School, Bawaslu Roadshow, FGD, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya itu, boleh nggak sih Bu dijelaskan apa itu konsolidasi demokrasi yang tadi Ibu bilang? Karena kan penonton kita pada hari ini juga bukan hanya dari kalangan Bawaslu saja ya Bu. Jadi ada dari kalangan awam yang belum tentu nih paham mengenai apa itu konsolidasi demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon. Nah, kalau kita bicara konsolidasi demokrasi, berarti kita itu kita memberikan pengetahuan atau kita bisa saling sharing terhadap masyarakat ataupun organisasi tentang demokrasi. Kita bisa konsultasi, kita bisa memberikan pendidikan politik, kita bisa menjadi ruang-ruang diskusi gitu Teh. Jadi nggak mesti harus menjadi narasumber, tidak, tapi bagaimana di konsolidasi itu bahwa lembaga Bawaslu dengan masyarakat menyamakan persepsi bahwa demokrasi di wabil khususnya di Kota Cilegon ini bisa terbentuk demokrasi yang bermartabat dan demokrasi yang berintegritas gitu. Jadi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang sosialisasi dan pendidikan politik itu sendiri Teh. Oke, jadi itu merupakan strategi khusus Bawaslu Kota Cilegon terkait dengan pendidikan politik berkelanjutan sih ya Bu ya? Iya, jatuhnya. betul. Oke. Betul sekali Teh Esta. Nah, untuk masyarakat nih Bu, sekarang apa pesan bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa politik uang itu sangat berbahaya atau mencederai kualitas demokrasi bangsa Indonesia ini? Nah, ini Teh. Saya harapkan masyarakat ini dapat memahami ya, dapat memahami bahwasanya jika masyarakat itu memilih pemimpin dikarenakan politik uangnya atau money politik itu sendiri, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang pemimpin yang korup ya, pemimpin yang korup, terus pemimpin yang tidak bijak dalam kebijakannya sehingga berdampak kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Terus juga karena pemimpin yang money politik kan akan berpikir, wah pemilu kemarin saya habis ngeluarin berapa miliar nih, 10 miliar. Maka dia berpikir bagaimana caranya 10 miliar itu masuk kantong. Kalau bisa lebih, dapat balik untung. Lagi ya Bu. Betul, balik modal. Maka dari situ kan lahir tuh kebijakan-kebijakan yang timpang ya terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Maka saya harapkan masyarakat sadar akan bahayanya money politik. Jika masyarakat itu sendiri ingin hidup sejahtera, terus mendapatkan pemimpin yang
lebih bijak, lebih baik, maka katakan tolak politik uang dan katakan tidak untuk saat ada beberapa aktor politik yang ingin memberikan. Jadi tolak politik uang seperti itu Teh Asta. Kalau ada oknum yang membagikan uang 100 ribu, 200 ribu, bahkan sampai 500 ribu gitu, gimana sih Bu cara kita agar tidak tertariknya gitu loh Bu? Pemilih itu harus tahu, jika memang kita ambil uang itu, maka berdampaknya lebih daripada itu. Jadi harus masyarakat itu sendiri harus sadar bahwa bahayanya politik uang itu buat diri sendiri. Jadi lakukan dari diri sendiri, katakan tidak, karena kebaikan itu juga akan datang ke diri sendiri, seperti itu sih Teh Asta. Makanya nggak mudah tuh masyarakat mindsetnya dirubah gitu, nggak mudah memang, tapi dengan cara edukasi ini memberitahukan bahwa bahayanya politik uang ini tetap kita gemborkan ya, kita sosialisasikan dengan gerakan anti money politik uang. Oh, jadi bisa dikatakan kalau hal tersebut itu berdampak pada kebijakan 5 tahun ke depan ya Bu? Betul Teh Asta, betul. Oke, satu lagi nih Bu, apa pesan moral di bulan Ramadan yang relevan dalam penguatan integritas kehidupan demokrasi? Ya, pastinya untuk momentum puasa ini kan ya, lebihnya adalah sangat relevan dengan demokrasi kita saat ini, yang dimana bulan puasa ini momentumnya memang diajarkan untuk lebih percaya, lebih jujur, lebih berintegritas ya, menanamkan nilai-nilai kejujuran, menanamkan nilai-nilai integritas, juga menanamkan nilai-nilai pengendalian diri kan, seperti itu. Selanjutnya juga kita juga ditanamkan untuk supaya lebih bertanggung jawab tentang apa yang sudah kita perbuat, seperti itu. Dan paling terakhir juga itu kita ditanamkan untuk takwa Teh. Takwa itu mematuhi peraturan, mematuhi yang harus dipatuhi dan menjauhi larangannya. Sama halnya di money politik itu. Kita patuhi peraturannya dan kita jauhi itu money politiknya, karena mengakibatkan tadi udah penjara dan denda juga. Jadi nilai-nilai Ramadan ini sangat relevan untuk demokrasi kita, supaya demokrasi kita demokrasi yang bermartabat, terpercaya dan berintegritas, seperti itu Teh. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diluangkan mampir ke podcast Ruang Baja, bahas dan jaga demokrasi Bawaslu Kota Cilegon. Hari ini podcastnya seru banget Bu. Kita bisa sharing mengenai kegiatan Bawaslu Kota Cilegon, apa saja yang harus dilakukan jika menerima politik uang, terus apa juga sanksi-sanksi yang dikenakan jika ada politik uang itu. Gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Teh Asta. Sehat-sehat Bu. Sehat-sehat juga untuk Teh Asta ya. Ya, terima kasih. Sahabat Bawaslu, mari jaga Ramadan tetap suci, mari jaga demokrasi tetap bersih. Terima kasih sudah membersamai podcast hari ini. Ditunggu podcast-podcast selanjutnya dari podcast Ruang Baja. Saya Asta Ajeng Aulia Afwin pamit undur diri, dan saya Neng Nurbaiti, Divisi Penanganan Pelanggaran Perselisihan Sengketa Bawaslu Kota Cilegon. Sampai jumpa di podcast Ruang Baja selanjutnya. Podcast Ruang Baja, kokoh mengawal demokrasi.